Bang Jai, selamat siang Bang Jai. Siang. Bang, ini rame Bang terkait yang kita menjadi menggugat Reza Gladys Wan prestasi di pengadilan. Menurut Abang itu langkah nih kita menjadi benar atau gimana Bang? Atau memang Abang setuju dengan langkahnya nih kita menjadi? Ya, memang itu merupakan langkah yang tepat dan langkah yang merupakan hak semua orang ya. Kalau memang terdapat perjanjian dan dianggap itu bukan prestasi ya, boleh-boleh saja ya dilakukan gugatan di pengadilan setempat, dan menurut saya itu tidak menjadi soal ya, karena bagaimanapun yang tahu kan masing-masing antara Nikita Mirzani dengan Reza Gladys kan terkait perjanjian itu seperti apa ya kan? Jadi perjanjian itu kan tidak hanya tertuang berupa tulisan tapi juga yang bersifat verbal ya, seperti itu. Bang, menurut Abang telat nggak ketika pengacaranya dari pengacara Nikita Mirzani akhirnya menggugat Wan prestasi tersebut Bang ketika Nikita Mirzani sedang berlangsung terkait pidana Bang? Ya sebenarnya bukan telat ya. Mungkin Nikita Mirzani pada saat itu masih berpikir ya. Dia bisa saja Nikita Mirzani berpikir untuk apa sih ya. Tapi dalam posisi saat ini ya, yang Nikita Mirzani sendiri akhirnya dilaporkan di polisi, nah itu baru terpikirkan untuk membuat laporan kan. Membuat laporan itu kan nggak serta merta seperti kita buat laporan di polisi ya, langsung laporan udah selesai. Yang penting kan ada bukti apa yang kita laporkan jelas kan. Tapi kalau terkait gugatan kan harus benar-benar dikaji ya, enggak harus benar-benar dipersiapkan gitu loh gugatannya dan sebagainya ya, karena bagaimanapun kan itu ya perlu proses seperti itu. Menurut Abang nih, ketika bergulirnya kasus ini kita menjadi, apakah memang kalau dari sudut pandang hukum, apakah memang itu adanya perjanjian ketika komunikasi itu berlangsung, Bang? Ya, saya yakin apabila ada gugatan dan prestasi, saya yakin ada perjanjian di sana. Ya, seperti itu gitu loh. Jadi tidak mungkin kalau tidak ada perjanjian secara tertulis itu ada gugatan dan prestasi. Ya enggak? Karena bagaimanapun dasar timbulnya wan prestasi atau gugatan wan prestasi karena adanya kesepakatan dua belah pihak yang disebut dengan perjanjian seperti itu. Meskipun dari pihak Reza Gladys pun membantah, Bang, ketika dia menghadir di sidang tersebut. Kalau masalah bantah membantah itu saya pikir hal yang wajar ya. Karena memang begitu siapapun itu menjadi tergugat, pastikan jawabannya pasti berbentuk bantahan, ya enggak, berbentuk sanggahan, ya enggak, berbentuk klarifikasi bahwa itu tidak benar, biasa saja tidak jadi soal. Seperti itu. Artinya menurut Abang ketika ini bergulir di pengadilan, yang berwenang pengadilan, apakah diuji, artinya diuji perjanjian tersebut kan diuji, Bang. Ketika mediasi dan diuji, ketika emang pengadilan mengarah itu ada suatu perjanjian, menurut Abang gimana? Ya saya pikir memang semuanya nanti biarlah ya majelis hakim, pihak pengadilan yang memutuskan ya, berkaitan dengan apa namanya, dengan gugatan Nikita Mirzani itu ya biarkan saja bergulir gitu. Terkait publik masyarakat menilai itu lama atau apa itu sah-sah aja ya, tapi bagaimanapun menggugat ataupun melaporkan seseorang itu hak semua warga negara yang patut dihargai. Terkait prosesnya nanti seperti apa ya nanti pengadilan yang memutuskan. Dan Abang sendiri melihat kacamata hukum ketika Nikita Mirzani berkasnya belum sampai P21, menurut Abang seperti apa? Ketika sampai saat ini berkas Nikita Mirzani belum rampung P21, menurut Abang seperti apa? Ya, kalau menurut saya memang terkait kasus di luar kasus wan prestasi ini ya, kasus terkait pelaporan Nikita Mirzani yang dianggap lama ini ya, memang ini cukup membingungkan dan membuat masyarakat bertanya-tanya ada apa dan kenapa. Ya bahkan isunya Nikita Mirzani bebas ya. Kalau saya sih dia dulu kan sudah mensupport bahwa perkara ini kita anggap masih prematur ya sebelumnya seperti itu gitu. Jadi bisa saja gitu loh. Kalau memang ternyata tidak bisa di P21 kan ya Nikita Mirzani demi hukum harus dibebaskan seperti itu.
seberapa yakin ketika abang melihat kasus ini bang yang dilaporkan Raja Mafia dan akhirnya Nikita pun tersangkakan di penjara bang sebelum sidang pun sebelum sidang akan berlangsung. Kalau saya yakin sejak awal karena memang pasal yang dituduhkan juga tidak secara spesifik ya yang menjerat Nikita Mirzani ini yang diduga Mirzani melakukan pemerasan dan tindakan TPPU ya seperti itu gitu loh. Sementara Nikita Mirzani sendiri tidak secara langsung gitu loh. Bahkan laporan itu diduga buktinya ya bocornya percakapan antara Mail dan Richard Gladys seperti itu kan masih membingungkan, perlu benar-benar dikaji dikaji gitu loh terkait perkara hukum itu gitu loh. Makanya kami anggap waktu itu ya ini sih sepertinya bisa jadi ya ujungnya Nikita bebas. Apalagi barang bukti itu disengketakan Nikita Mirzani dilaporkan terkait undang-undang itu ya bang? Ya itu juga salah satunya yang membuat perkara ini jadi terkatung-katung dan harus menunggu gitu loh. Tapi bagaimanapun ya penyidik sudah semaksimal mungkin kan apapun yang dilakukan penyidik itu memang berdasarkan 2 alat bukti yang dimiliki. Tapi apabila dalam proses pemeriksaan menghadirkan saksi dan bukti-bukti itu ternyata 2 alat bukti awal itu gitu loh cukup berat gitu loh untuk mengkorelasikan dengan bukti-bukti yang ada ya bisa jadi ini juga pada akhirnya bukti itu akan lemah dan perlu istilahnya bolak-balik nih itu istilahnya tidak bisa B21 ya 19 kan. Nah ya kita sih berharap sebagai publik sebagai masyarakat ini sesegera mungkin ya kalau memang ini Nikita Mirzani bisa di P21 ya segera disidangkan ya. Tapi kalau memang tidak cukup bukti dan dianggap buktinya lemah ataupun apapun itu ya segera dibebaskan karena bagaimanapun ini kan menyangkut hak warga negara. Ada satu tahap lagi ketika berkas Nikita menjadi belum P21, artinya ada tahap lagi ketika diperpanjang masa tahanan Nikita Mirzani. Itu adalah kewenangan dari pengadilan, ketua pengadilan yang menyatakan bahwa ketika berkas itu belum P21 bang. Benar apa seperti itu bang? Ya memang terkait penundaan ataupun perpanjangan masa tahanan itu ya hak penyidik, hak kejaksaan dan juga hak pengadilan. Mereka itu memiliki kewenangan untuk melakukan perpanjangan karena memang pada prosesnya ya perlu banyak bukti-bukti yang harus dikuatkan dan harus disinkronisasikan gitu loh antara bukti satu dengan bukti lainnya, antara bukti ini dengan keterangan saksi yang ada seperti itu gitu loh. Jadi ya memang faktanya tidak semudah itu gitu loh, seperti itu. Bahkan ya kalau memang ternyata faktanya tidak terbukti ya ataupun itu nanti Nikita Mirzani bebas, ini juga akan jadi perkara baru ya. Nikita bisa saja melaporkan balik ya, atas dugaan pencemaran dan sebagainya kan gitu lah. Apalagi Nikita Mirzani sudah sempat ditahan seperti itu. Oke, terima kasih bang.